Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus yang menyatakan dirinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, melalui firman ini Rasul Petrus mengajak jemaat untuk menjadikan penderitaan sebagai batu ujian iman mereka. Ujian hidup yang demikian dimaknai dengan baik sebagaimana cara untuk mendewasakan iman dan mental setiap orang percaya. Selama hidup di dunia ini, setiap anak-anak Tuhan tidak akan pernah lepas dari masalah dan penderitaan. Namun percayalah bahwa anak-anak Tuhan yang sejati tidak akan pernah tenggelam atau kalah dalam berbagai pencobaan hidup, sebab anak-anak Tuhan memiliki pengharapan yang benar akan kepastian keselamatan. Di dunia ini kita boleh hidup menderita, tetapi di surga kelak tidak ada penderitaan. Melalui firman ini, Rasul Petrus menaikkan dua ucapan syukur untuk umat Tuhan yang tinggal di wilayah Asia Kecil, yaitu orang-orang yang telah dikuduskan oleh Roh Kudus melalui tubuh dan darah Kristus, seperti dalam ayat 2. Mereka adalah ahli waris surgawi, seperti dalam ayat 4. Sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus, tentu mereka akan dipelihara oleh kekuatan Tuhan hingga sampai pada akhir zaman, seperti yang kita baca dalam ayat 5. Nah, artinya oleh sebab itu, nasihat Petrus kepada mereka adalah supaya mereka bersukacita sekalipun hidup di dunia ini mereka menderita, sebagaimana dikatakan dalam ayat 6. Dalam hal ini, Petrus menjelaskan bahwa tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan kepada setiap umatnya bukanlah untuk menjatuhkan mereka atau membinasakan. Sebaliknya, adalah cara Allah untuk membuktikan kasih setianya kepada setiap orang, untuk membuktikan kesejatian iman mereka,
Sebab di balik penyelesaian setiap masalah penderitaan itu, Allah ikut berperan menolong dan menguatkan kita. Saudara-saudari, iman yang sejati tentu pasti akan teruji dengan baik. Ibarat emas yang dimurnikan oleh api, dan segala kotorannya akan terbakar habis, sehingga emas itu akan tampil cemerlang. Demikianlah juga ketika iman setiap anak-anak Tuhan diuji. Ujian itu akan menjadikan hasil yang lebih baik, yaitu anak-anak Allah yang menang, mengalahkan penderitaan lewat kasih setia Allah, seperti dalam ayat 7. Melalui firman ini, Petrus juga mengatakan bahwa meskipun di dalam dunia hidup dalam penderitaan, tetapi ada suatu kepastian bahwa kita juga akan dapat berbahagia karena ada sukacita yang tidak terhingga dan yang tidak ternilai bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kebahagiaan dan kesejatian hidup itu adalah keselamatan yang merupakan bagian daripada rencana Allah bagi setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita hidup beriman, mengandalkan iman, dan memberikan hidup kita dituntun oleh iman. Sebab dengan demikian, Tuhan akan menuntun kita untuk berpengharapan yang teguh di dalam Kristus Yesus. Tentu kekuatan dalam menghadapi penderitaan akan Tuhan tolong, dan tentu sukacita akan Tuhan berikan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, sebab Allah akan menolong kita. Setiap orang yang percaya tentu akan memiliki gaya hidup yang berbeda dalam menyelesaikan penderitaan dibandingkan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan cara itu adalah tentu hikmat yang datang dari Tuhan. Setiap orang yang berjuang dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali akan mendapat bagian dari apa yang telah Tuhan janjikan. Oleh karena itu, saudara-saudari, selama kita masih hidup di dunia ini, hendaklah kita mau dituntun oleh Roh yang memelihara hidup kita, dan hendaklah kiranya kita mau mewujudkan iman yang hidup dan pengharapan kita yang benar dengan hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Tentu dengan demikian kita telah menjadikan hidup seturut dengan kehendak Allah, menjadikan hidup penuh berarti dan penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.